Baik, ini yang akan saya coba bahas yaitu bahasa pemrograman microcontroller. Materi sudah saya unggah juga di tim, silakan nanti Anda bisa unduh ya di tim tersebut, termasuk juga yang ini yang kemudian saya coba berikan sebagai sebagai bahan untuk Anda tugas yang pertama atau tugas kedua. Baik, saya coba bahas ini bahasa pemrograman sekilas. Apa yang menjadi ini adalah siklus untuk bagaimana Anda kemudian bisa membuat satu aplikasi berbasis microcontroller terutama 8051 atau AVR ataupun yang lain, modelnya itu sama, walaupun kemudian nanti Anda gunakan untuk pemrogramannya sebenarnya sama juga ya, sistem mikrokomputer yang di dalamnya ada chip yang kemudian perlu diprogram. Ini siklus ini berlaku gitu. Yang pertama, Anda mengembangkan aplikasinya dengan menggunakan text file. Biasanya umumnya text file, ada yang kemudian menggunakan graphical GUI ya, yang di sana Anda bisa membuat button, Anda bisa membuat text box dan yang lain-lain yang kemudian akan diterjemahkan menjadi kode yang kadang tersembunyi ya, itu yang GUI ya, atau berbasis teks gitu. Teks itu biasanya di sana muncul ada sintaks-sintaks tertentu yang kemudian perlu dipahami, kemudian yang perlu diikuti juga. Misalnya bagaimana Anda melakukan assignment, bagaimana Anda melakukan conditional if then else ya, atau Anda melakukan perulangan, itu bisa dilakukan dengan menggunakan text file ini gitu. Kemudian kita bisa bagi juga ada beberapa level programming, mulai dari high level language maupun yang intermediate maupun yang nanti low level language. Nah, kalau misalnya Anda kembangkan menggunakan high level language, misalnya C language ya, atau Anda menggunakan C# ataupun yang lain, maka Anda akan memerlukan apa yang disebut software atau tools yang disebut sebagai compiler. Nggak apa-apa. Oke. Ini yang disebut compiler. Compiler ini sebenarnya dia akan mentranslasi level language Anda itu menjadi kode yang disebut sebagai kode ASM, assembler, atau bahasa pemrograman rakitan. Sehingga kalau Anda lihat ini kan kuning-kuning, memang disinilah ada input yang diberikan itu adalah berupa bahasa pemrograman assembler, atau biasanya ininya ekstensinya itu adalah ASM ya, .asm. Kalau yang high level language misalnya menggunakan C berarti .c, C# gitu ya. Nah, oleh compiler bahasa pemrograman tingkat tinggi akan diubah menjadi bahasa pemrograman assembler. Itu yang kemudian perlu Anda pahami ya, bahwa compiler itu dia akan menerjemahkan, akan mentranslasikan dari high level language, C language maupun C# ya, maupun yang lain-lain itu menjadi kode assembler. Anda punya Pascal, compilernya itu adalah compiler Pascal. Anda punya bahasa C, compilernya itu adalah compiler C. Anda punya C# ya, Anda pun membutuhkan compiler yang disebut sebagai compiler C#. Jadi masing-masing memang compiler tergantung dari bahasa pemrogramannya. Dia akan mengubah menjadi bahasa assembler. Nah, dengan compiler maka Anda bisa mengembangkan beragam aplikasi ya, mengembangkan satu aplikasi untuk beragam target mikroprosesor. Misalnya untuk 8051 Anda menggunakan compiler C juga gitu. Kalau misalnya Anda bahasa pemrogramannya C. Kemudian dengan aplikasi menggunakan bahasa C, Anda compile menjadi bahasa assembler, itu bisa masuk ke 8051. Dari C Anda menggunakan compiler untuk x86 masuk juga ke x86, ke misalnya ARM juga ARM, sehingga memang compiler ini dia bisa membuat ya aplikasi Anda itu bisa dikembangkan dengan bahasa pemrograman yang Anda kuasai. Misalnya C, Anda bisa nanti aplikasi Anda itu bisa Anda tempatkan di 8051, Anda bisa tempatkan juga di x86, Anda tempatkan juga di ARM, Anda tempatkan di AVR dan macam-macam. Compilernya tetap sama gitu. Bahasa yang Anda gunakan untuk memprogram itu sama. Misalnya si aplikasinya juga sama gitu. Nah, nanti compiler inilah yang kemudian dia akan bisa bisa membangkitkan ya bahasa assembler khusus untuk misalnya arsitektur tertentu.
Kalau misalnya Anda tujukan aplikasi Anda itu untuk 8051, maka compiler tersebut Anda berikan satu opsi untuk target arsitekturnya apa gitu. Misalnya target arsitekturnya 8051. Berarti Anda nanti si compiler ini dia akan tahu ya bahwa dia diminta untuk menerjemahkan, mentranslasikan dari bahasa C menjadi bahasa assembler. Nah, assemblernya ini adalah untuk 8051. Kalau misalnya compiler Anda masukkan opsinya itu adalah target arsitekturnya x86 atau ARM katakanlah ya. ARM 7 katakanlah. Berarti nanti compiler dia tahu gitu bahwa dia harus mentranslasikan dari bahasa C menjadi bahasa assembler yang untuk ARM 7 tadi gitu. Jadi memang compiler ini dia berguna ya untuk membuat dari satu aplikasi yang Anda kembangkan menggunakan bahasa C itu untuk beragam target gitu. Tinggal Anda nanti memberikan opsi target arsitekturnya itu apa. Itu adalah compiler. Beda dengan yang assembler. Kalau assembler ini Anda harus benar-benar tahu arsitektur targetnya itu apa gitu. Kalau misalnya 8051 maka Anda harus membuat program assembler dengan bahasa, dengan sintak, dengan mnemonik yang sesuai dengan 8051. Anda kemudian membuat aplikasi menggunakan bahasa assembler untuk 8051 untuk kemudian diterapkan ke target yang lain, katakanlah ARM ya, maka Anda harus membuat kode ulang gitu. Karena bahasa assemblernya kan beda antara 8051 dengan ARM 7. Mnemoniknya juga beda, kemudian bagaimana Anda menyatakan sintak misalnya move dan seterusnya itu beda, semuanya beda gitu. Sehingga kalau misalnya Anda menggunakan bahasa assembler memang Anda harus benar-benar tahu ya mnemonik untuk 8051 itu apa, mnemonik untuk target arsitektur itu apa gitu. Sehingga memang untuk bahasa pemrograman assembler ini biasanya ditujukan khusus untuk satu target arsitektur. Nah, kalau sudah membangkitkan file assembler di sini, maka oleh assembler dan linker ya, saya sebut juga di sini assembler, dia akan diterjemahkan menjadi object code gitu. Tapi ada beberapa tools yang kemudian dia juga membangkitkan banyak file yang lain ya, file report misalnya .lst ini dia adalah berupa file laporan, ada mnemoniknya apa, kemudian kode heksanya apa. Kalau di 8051 akan dibangkitkan kode hexa nanti juga bisa bisa dikonversikan menjadi binary oleh hex to bin menjadi dot binary yang kemudian bisa langsung dimasukkan ke target arsitekturnya. Jadi memang yang ungu ini dia biasanya ya kita sebut ini sebagai tool chains, atau rantai perangkat, karena ada compiler, ada assembler, ada linker. Nah, satu hal di sini apa yang dimaksud dengan linker? Kadang kita membuat kode aplikasi itu bukan hanya satu buah gitu, bukan hanya terdiri dari satu buah .asm, karena setiap .asm maka akan diterjemahkan oleh assembler menjadi satu objek kode. Satu .asm akan diterjemahkan menjadi satu objek code. Nah, kalau misalnya Anda mengembangkan menjadi mengembangkan satu aplikasi dengan menggunakan dengan beberapa ini ya kode assembler, maka Anda akan memerlukan linker. Linker inilah yang kemudian dia akan mencoba melingkan ya. Melink itu berarti dia akan mengaitkan antar objek ini menjadi satu file yang kalau di istilahnya sistem operasi itu adalah file yang bisa dieksekusi atau executable files yang bisa langsung Anda eksekusi. Itu adalah tugasnya linker. Ada beberapa file objek .o atau .obj yang kemudian dia digabungkan menjadi linker. Linker sendiri nanti akan ada linker secara statik, ada link yang secara dinamik. Nanti itu konsep di OS Anda pelajari terkait dengan linking ini ya. Kalau statik itu artinya satu objek code ini kalau misalnya dia dipanggil oleh kode assembler yang lain, oleh objek yang lain, maka kode ini dia akan dikopikan langsung. Beda dengan yang dinamik ya, yang dinamik itu berarti nanti akan ada library yang dia harus dijalankan dan kemudian aplikasi yang memanggil dia hanya secara linking saja gitu. Secara dynamic akan linking saja. Jadi bukan kodenya yang dikopikan tapi linkingnya saja.
Nah, itu adalah linker. Anda harus memahami ini ya sebagai seorang nanti Anda seorang sarjana teknik komputer, bahwa inilah siklus yang akan terjadi. Anda menggunakan beragam aplikasi apapun selalu seperti ini terjadi. Jadi di sana ada bagaimana Anda membuat kode aplikasinya, biasanya disediakan memudahkan Anda untuk memprogram kode Anda, aplikasi Anda. Kemudian ada toolchains, ada compiler, ada assembler, ada linker, ada interpreter kadang ya. Di bagian depan itu ada interpreter. Kadang ada kode yang kemudian dia diinterpret gitu, diterjemahkan menjadi bahasa yang lain. Contoh misalnya kayak Arduino. Arduino itu dia sebenarnya basisnya kan C. Kemudian Anda membuat kode dengan alur seperti Arduino ya. Arduino ada loop, ada setup, ada loop, kemudian macam-macam lah deklarasinya. Nah, itu ada interpreter yang kemudian akan menerjemahkan dari kode Arduino menjadi kode C. Dari kode C oleh compiler akan diubah menjadi kode assembler. Oleh assembler, kode assembler itu dia akan diubah menjadi file object. Kalau ada beberapa file objek, maka oleh linker dia akan dijadikan satu gitu, menjadi misalnya .hex dan yang lain-lain. Gitu. Tergantung dari toolchain-nya seperti apa. Jadi itu adalah peran dari toolchain. Ya, di bagian sini yang warnanya ungu itu adalah toolchain. Kemudian setelah file hexanya jadi atau file apa namanya file kodenya jadi, Anda bisa melakukan programming di sini. Gitu. Itu adalah ini ya terkait dengan toolchain. Ini deskripsi tentang high level language, silakan Anda bisa pahami, termasuk juga apa kelebihannya, apa keuntungannya. Kemudian ada satu perangkat ya yang kemudian sudah banyak dikembangkan untuk membantu programmer, untuk membantu pengembang aplikasi yang kita sebut sebagai IDE, Integrated Development Environment. Inilah yang kemudian berisi ada text editornya, kadang ada GUI editor untuk membuat ini ya yang tadi saya sampaikan, ada tombol, ada text box, ada macam-macam bisa dilakukan dengan menggunakan IDE ini. Kemudian ada toolchains, compiler, linker, interpreter, kemudian assembler itu sudah ada di sini di IDE. Nah, contohnya misalnya Basic 52, kemudian Franklin, C, Intel PLM, dan yang lain-lain. Anda bisa sebutkan banyak ya. Kemarin ada yang kemudian mengusulkan kalau misalnya tugasnya menggunakan aplikasi yang lain, ya silahkan aja Anda bisa menggunakan itu. Kemudian intermediate level ini adalah bahasa assembly. Ada yang kemudian dia menyatakan ini juga sebagai low level language. Ya, silahkan aja. Itu low level language pun assembler bisa juga dikatakan sebagai low level language. Kemudian ini ditulis dengan text editor dan seterusnya, termasuk ada ini contoh compiler ya, bukan contoh assembler. Bukan compiler, ini contoh assembler itu adalah AMS 51, misalnya Metalink dan seterusnya. Ada banyak assembler ya yang kemudian dia itu menerjemahkan dari kode assembler menjadi objek. Ini ada fitur atau karakteristik dari kode assembler, dia hanya bisa digunakan oleh arsitektur tertentu. Saya tadi sudah singgung. Nah, ini sih bahasa C, ini bahasa assembler atau bahasa rakitan. Bahasa C untuk satu kode C ini Anda bisa terapkan nanti untuk beragam target ya, target arsitektur, target mikrokontroller, target mikroprosesor yang lain dengan hanya dengan mengembangkan satu aplikasi ini saja gitu. Karena nanti biar si compiler ya yang dia akan bertanggung jawab untuk menerjemahkan menjadi bahasa assembler sesuai dengan target arsitekturnya. Tapi kalau yang ini yang assembler dia hanya untuk satu target tertentu, dan bahasa-bahasanya mnemoniknya ya seperti move, RLC itu hanya dikenali untuk arsitektur yang memang menjadi targetnya. Kalau misalnya 8051 ya seperti ini, Anda membuat kode untuk 8051 menggunakan assembler tidak bisa kemudian diterapkan untuk ARM7 gitu. Anda harus membuat kode ulang gitu kalau misalnya Anda menggunakan bahasa assembler ini. Nah, kadang ada seperti ini yang dilakukan ya oleh pengembang. Pada saat compiler dia menghasilkan file assembler, itu kadang dilihat bahwa kode assemblernya itu dia sifatnya generik ya, kadang tidak optimize gitu. Tidak optimize, tidak optimal.
baik dari sisi size, ukuran maupun dari sisi eksekusi kode. Jadi lama eksekusi kode pun ini kadang diperlukan untuk kemudian seorang pengembang aplikasi itu bisa melakukan optimasi di sana. Misalnya kodenya dia harus cepat gitu. Karena compiler itu kadang dia membuat file assembler itu sifatnya generik ya, artinya kan dia sebenarnya mentranslate dari bahasa C menjadi bahasa assembler gitu, sesuai dengan rule yang sudah didefinisikan di compiler tadi. Nah, kadang kode assembler yang dibangkitkan oleh compiler itu tidak optimal. Misalnya ukuran size-nya kok jadi besar, jadi lebih besar, jadi kode assemblernya itu panjang. Nah, atau misalnya begitu dia dieksekusi, maka kodenya dia lambat. Lambat dalam artian eksekusinya dia jadi lambat. Misalnya terutama kalau misalnya instruksi for atau instruksi while ya. Instruksi for kan berarti instruksi perulangan, while juga perulangan yang dia terjadi beberapa kali. Nah, kadang diperlukan untuk kemudian mengoptimalkan atau mengefisienkan kode. Ada kemudian parameter yang bisa dimasukkan di compiler untuk parameter optimalnya apa? Apakah size ataukah yang mau dikejar ya ukuran kodenya yang sekecil mungkin, atau ukuran kodenya secepat mungkin eksekusinya, atau balance gitu antara size dengan ukuran kode. Nah, itu bisa nanti di compiler itu diberikan parameter optimasinya gitu. Anda silakan nanti bisa telusuri ya bagaimana kemudian Anda bisa membuat dari ID Anda dia bisa membangkitkan file assembler yang memang sesuai dengan parameter optimalisasi yang diinginkan. Namun kadang programmer pun bisa menggabungkan antara bahasa C itu dengan bahasa assembler. Kalau misalnya ada for yang dia sifatnya perulangan ya, atau while yang sifatnya juga perulangan, di blok yang bagian dalam dia itu dibuat dengan menggunakan bahasa assembler gitu. Jadi campuran mix ya antara bahasa C dengan bahasa assembler. Dengan harapan itu adalah seperti yang tadi saya sampaikan, kode eksekusinya itu memang benar-benar terkontrol ya, terkontrol baik yang dikehendaki itu adalah kecepatan eksekusi maupun misalnya ukuran kode gitu. Kalau yang di for mesti kalau yang di perulangan yang dikehendaki itu adalah eksekusi program yang cepat. Eksekusi program cepat sehingga banyak beberapa pengembang aplikasi itu dia mencampur antara bahasa C itu dengan bahasa assembler. Bahasa assemblernya itu ditempatkan misalnya di bagian-bagian perulangan. Bagian perulangan karena dia sering kali dieksekusi. Kalau perulangan kan berarti sering kali dieksekusi ya, misalnya for i sama dengan 0, i kurang dari 999, berarti kan di bawah situ dia akan dieksekusi sebanyak 1000 kali gitu. Nah, 1000 kalinya itu kalau misalnya kode Anda tidak optimal, maka akan memerlukan waktu eksekusi yang cukup lama. Untuk kemudian bisa membuat waktu eksekusinya cepat, di bagian dalamnya for-nya itu, blok dalam for itu Anda kembangkan dengan menggunakan bahasa assembler gitu. Itu jadi lebih cepat ya eksekusi kode program. Nah, itu yang kemudian bisa dilakukan oleh pengembang aplikasi. Nah, ini low level language. Kalau di 8051 saya menggunakan acuan dari Pak Sujadi bahwa yang low level language ini ini disebut sebagai mesin code gitu, kode mesin. Bentuknya seperti ini. Ini adalah karakter-karakter hexa ya. Karakter-karakter hexa yang kalau di 8051 itu dia sifatnya byte ya. Jadi 8 bit. 8 bit ini dia menunjukkan sesuatu. Misalnya 10003 dia menunjukkan alamat awal dan seterusnya ya. Kemudian ini adalah instruksi, ini data, ini instruksi, ini data atau yang lain ya. Ini adalah terjemahan dari misalnya move menjadi bahasa kodenya seperti ini. Nah, bisa tidak kita memprogram ini? Bisa, Mas, Mbak ya. Saya dulu pernah mencoba melakukan karena masih 8051 itu jadi masih lebih masih simple ya, kita mnemoniknya juga tidak terlalu banyak sehingga kita bisa memahami bahasa-bahasa seperti ini. Dulu saya mengembangkan aplikasi itu adalah dengan menggunakan seperti ini. Ini masing-masing nanti diterjemahkan. Saya tidak menggunakan assembler ya, tapi mengkode dengan menerjemahkan apa yang
yang diinginkan gitu. Cari transaksi di tabel ininya, tabel numeriknya, kemudian diterjemahkan menjadi bahasa-bahasa seperti ini, kemudian bisa diprogram. Ini adalah low level language. Kemudian, nah ini contoh, ada move AD0. Ada file yang kemudian disediakan yang kita sebut sebagai listing file. Ini oleh IDE itu disediakan. Anda bisa melihat ini adalah alamatnya gitu. 0056 itu adalah alamat. 0056 E520 itu dia menerjemahkan ya dari bahasa assembler move AD0. D0 itu adalah 20 ya. Kemudian E5 itu adalah dari move-nya gitu. Jadi ada move A, data dari D0 masuk ke A. Nah, D0 itu dia alamatnya adalah 20. Set B SS3, SS3-nya ternyata dia alamatnya di 93. Nanti mungkin SS3 dia sudah diterjemahkan ya di 93 ini. D2-nya itu adalah set bitnya. Nah, ini bahasa ini sebenarnya bisa kita program juga ya, dalam artian kita bisa memprogram dengan menggunakan kode-kode seperti ini. Jadi E50 ini muncul di sini dan seterusnya. Ini listing file, ini hexa filenya. Yang nanti kemudian diprogram itu adalah yang bagian hexa file ini. Karena programmer dia mengenal seperti ini untuk menempatkan kode ini dia akan ada di mana. Ini kan mulai dari 00 ya, nanti 00 dia perintahnya itu adalah seperti ini. Nanti silakan Anda bisa lihat ya di tugas Anda untuk bisa mencoba memahami yang bagian ini. Bagaimana kemudian Anda memprogram setelah file hexanya ada atau file binary-nya ada, Anda bisa menggunakan EEPROM programmer atau Anda menggunakan ESP untuk kemudian bisa memasukkan ke chipnya. Dulu kalau yang tipe 80 yang C ya, 80C51 itu Anda harus mencabut ininya, kemudian mencabut chipnya, mencabut microcontrollernya, kemudian Anda program di sini. Begitu selesai diprogram, Anda masukkan ke board yang seperti ini, ke targetnya. Kalau yang tipenya C ya 89C51, tapi kalau yang ISP itu tidak perlu seperti itu gitu. Jadi yang kita sebut sebagai in-circuit programming yang misalnya AT89S51, Anda tinggal menggunakan programmer, langsung Anda colokkan di sini tanpa Anda mencabut yang disebut sebagai sebagai microcontrollernya. Microcontrollernya tetap ada di board ya, board targetnya. Anda tinggal langsung memprogram menggunakan pin ISP ini. Itu adalah in-circuit programmer. Jadi di sini Anda harus bisa membedakan antara yang tipe C dengan tipe S ya. C dengan S yang saya maksud itu adalah seperti ini. Kalau S itu sudah di dalamnya sudah ada ISP-nya, Anda bisa langsung memprogram. Kalau yang C, Anda harus mencabut dulu ya. Ini Anda cabut, kemudian Anda program di sini di EEPROM programmer. Setelah selesai Anda masukkan lagi ke board targetnya. Itu yang tipenya C biasanya. Sekarang sudah banyak ya, sudah sebagian besar microcontroller yang menggunakan ISP, in-circuit programmable. Kemudian ini juga siklusnya ya, bahwa Anda memprogram, Anda mengcompile, Anda mengassembler, menghasilkan file hexa, kemudian Anda melakukan debugging dari kode Anda. Debugging bisa dilakukan dengan menggunakan program emulasi, Anda bisa juga menggunakan simulator. Kemarin saya juga minta Anda untuk mencoba mensimulasikan ya kode Anda. Gitu. Dengan simulasi ini contoh simulator MCU 51 IDE. Karena yang akan kita bahas adalah 8051, saya mencoba menyarankan yang MCU 51 ini untuk Anda bisa mencoba membuat satu program ya, satu program, kemudian Anda mengamati bagaimana peta memorinya, bagaimana kemudian terjemahan peta register dan seterusnya, P0 dan seterusnya, kemudian heksanya seperti apa, seperti ini, itu dipelajari, bisa Anda pelajari juga dari simulator. Ini contoh tampilan simulator, memori internalnya isinya apa, kemudian juga memori isi registernya bagaimana, itu bisa ditelusuri ya nanti di simulator 8051 dari kode program Anda. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Sampai sini ada pertanyaan Mas dan Mbak?